Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Feby, NPM 44192121001. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester nomor 2 mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Mas Haris Adiswadiantoro di jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Nomor 2 ini berjudul Strategic Technology Commercialization Industry 4.0 and Society 5.0. Nah, untuk agendanya di sini atau hal-hal yang akan dibahas di sini kita akan membahas strategi teknologi commercialization, lalu industri 4.0 dan society 5.0. Nah, untuk yang pertama, strategi teknologi commercialization. Nah, strategi ini ada dua fase, di mana yang pertama ini ada scientific research, lalu ada product development, di mana kita membuat pengembangan nih dari suatu produk dengan hasil research dari scientific itu sendiri, baru nanti setelah produknya sudah di development, sudah diberikan pengembangannya, baru dia ke tahap 2 yaitu consumption. Nah, lalu untuk strategi komersialisasi teknologi ini sendiri, dia ini memiliki arti yaitu merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi model komersialisasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang pertama nih, di sini ada industri 4.0. Nah, belakangan ini kata industri 4.0 sering digemarkan oleh banyak orang. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap kemajuan Indonesia. Nah, istilah industri 4.0 ini pertama kali digemarkan pada Hanover Fair tanggal 4 sampai 8 April tahun 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Nah, mengutip dari halaman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi mesin learning dan AI. Nah, sebenarnya campur tangan komputer sudah ikut dalam industri 3.0. Kala itu, komputer dinilai sebagai disruptif atau bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru setelah dapat diterima. Saat ini, mesin learning dan AI ada di tahap tersebut. Nah, secara singkat nih, industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Nah, kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of Systems membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Nah, di Indonesia, perkembangan industri 4.0 ini sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. Nah, Erlangga ini juga menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan dunia produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Kami juga sedang mempelajari dari negara-negara lain yang telah menerapkan sehingga kita bisa kembangkan industri 4.0 dengan kebijakan berbasis kepentingan industri dalam negeri. Erlangga juga menyebutkan sejumlah sektor industri nasional telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen,
petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Misalnya, industri otomotif dalam proses produksinya mereka sudah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur IoT. Lantas, faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Haris Munandar menjelaskan ada beberapa bidang yang harus dipersiapkan. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi, komunikasi mesin to mesin, komunikasi human to mesin, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa untuk melakukan implementasi ada 4 dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Harusnya juga adanya peningkatan kemampuan analitis dan bisnis intelligence di industri ini. Bentuk baru dari interaksi human machine seperti touch interface dan sistem augmented reality juga merupakan hal yang penting. Tak ketinggalan pengembangan transfer instruksi digital ke dalam bentuk fisik seperti robotik dan cetak 3D. Kemenperin juga sudah mulai memberikan dorongan untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Mereka telah melakukan beberapa hal seperti pemberian insentif kepada pelaku usaha padat karya berupa infrastruktur industri, melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth serta penyediaan Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang memudahkan integrasi data untuk membangun industri elektronik. Tak ketinggalan persiapan SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan low atau middle ke level high skill juga telah dilakukan. Nah, di sisi lain, Telkomsel sebagai salah satu pihak enable Industri 4.0 juga sudah siap nih mendukung terlaksananya hal tersebut di Indonesia. Mereka akan menyediakan sistem IoT melalui program Telkomsel Innovation Center. Nah, Telkomsel pun sudah mengembangkan nih layanan IoT yang bersifat lintas industri. Salah satu contoh bidang yang sudah bekerja sama dengan mereka adalah bidang perbankan. Nah, Telkomsel ini juga menjadi mitra penyedia IoT connectivity dan IoT platform. Begitu juga di sektor transportasi, otomotif, dan logistik. Mereka telah menyediakan solusi IoT secara total. Tak ketinggalan, mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu industri yang bergerak di agrikultur, aquaculture, environmental, dan monitoring. Perusahaan berplat merah ini sudah menjadi penghubung, inkubator, serta akselerator. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa jaringan 5G memang diprioritaskan untuk kebutuhan industri, bukannya untuk pengguna individual sementara. Nah, tapi di sisi lain, Indosat telah memperlihatkan nih bagaimana jaringan 5G dapat diterapkan dalam industri 4.0. Nah, mereka nih setelah menunjukkan nih bagaimana cara mereka bisa membantu industri. Kala itu, Menkominfo Rudiantara mencoba menggunakan headset AR yang terhubung di jaringan 5G. Dengan menggunakan teknologi jaringan tersebut, dia dapat mengontrol peralatan di dunia virtual tanpa adanya gangguan lag jaringan. Nah, mengutip dari halaman Forbes nih, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi mesin learning dan AI. Nah, pelaku industri ini membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa terlibat manusia. Di Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Nah, lantas faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia?
Nah, yang pertama nih, melakukan peningkatan otomatisasi komunikasi mesin to mesin, komunikasi human to mesin, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Lalu, pemberian insentif kepada pelaku usaha padat karya berupa infrastruktur industri melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth serta persiapan SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan low or middle ke level high skill juga telah dilakukan. Nah, perusahaan mana aja sih yang sudah mengimplementasikan Industri 4.0 di Indonesia? Nah, ternyata salah satu pabrik yang sudah mengadopsi langsung adalah pabrik alat listrik asal Jerman yang ada di Indonesia, yakni PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, lanjut nih kita ke Society 5.0. Nah, fakta tentang Society 5.0. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, AI, robot, IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja digagas 2 tahun yang lalu pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0. Konsep resolusi industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Nah, manfaat dari Society 5.0. Nah, yang pertama nih, yaitu ia bisa untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, seperti singgung sedikit di atas, perkembangan teknologi dalam Society 5.0 mendorong manusia untuk juga berkembang. Hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya kualitas diri manusia. Meski teknologi semakin maju, tetapi manusia tetap diperlukan perannya untuk dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Skill manusia pun berkembang ke bidang teknologi. Pada era ini, banyak lapangan kerja dan perusahaan yang menjadi SDM dengan kemampuan teknologi yang mumpuni. Jika kita memiliki skill tersebut, maka kita akan dicari dan dibutuhkan sehingga tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu memperluas peluang karir. Nah, menyambung manfaat yang pertama, kita yang memiliki skill khusus di bidang teknologi akan mendapatkan kesempatan karir yang lebih luas. Hampir seluruh pekerjaan saat ini membutuhkan teknologi. Selain itu, dalam hal lapangan pekerjaan, teknologi membuka kesempatan-kesempatan baru yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Dulu belum dikenal pekerjaan seperti web developer, web designer, digital marketer, dan sebagainya. Semua jenis pekerjaan itu baru tercipta setelah era internet, sehingga manusia era ini memiliki lebih banyak pilihan karir. Nah, yang ketiga nih, meningkatkan keterampilan dan memudahkan pekerjaan. Nah, seperti kita ketahui, teknologi mempermudah banyak aktivitas manusia. Kegiatan yang dulunya membutuhkan waktu lama, kini bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi manusia sendiri untuk meningkatkan keterampilan di berbagai bidang selain bidang pekerjaan sendiri. Contohnya, pada pekerjaan digital marketing, dulunya pekerjaan marketing hanya fokus pada bagaimana cara menjual produk ke sebanyak mungkin konsumen. Dengan perkembangan teknologi pada Society 5.0, marketer sekarang dapat mengembangkan keterampilan hingga ke bidang psikolog dan hal memahami perilaku konsumen atau bidang desain untuk menghasilkan konten promosi yang menarik. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan.
di mana Society 5.0 ini memungkinkan manusia mendapatkan kesejahteraan yang lebih terjamin. Penghasilan SDM di bidang teknologi bisa sangat tinggi dan akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sang pekerja. Nah, berbeda dengan pekerjaan kasar pada era-era sebelumnya, di mana upah yang diterima bisa jadi sangat rendah, meskipun jam kerjanya begitu panjang. Hal itu karena pekerjaan yang dilakukan tidak membutuhkan skill khusus dan karyawan dapat dengan mudah digantikan oleh siapapun. Nah, contoh penerapannya nih, ada proses pengiriman barang yang saat ini semakin cepat dan mudah. Tidak butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan seperti zaman dulu. Misalnya, kita ingin membeli makanan, hanya dalam hitungan menit, makanan tersebut sudah sampai dan kita dapatkan. Begitu juga saat membeli barang dari kota lain, bisa sampai hanya dalam waktu 1 sampai 2 hari saja. Yang kedua, ada bidang lalu ada teknologi AI juga memungkinkan manusia mengetahui kondisi kesehatan bukan hanya diri sendiri tetapi juga keluarga. Meskipun tidak benar-benar menghilangkan kejahatan karena modusnya juga berkembang, tetapi keberadaan teknologi seperti CCTV bisa membuat kenyamanan lebih terjamin dan apabila terjadi kejahatan, pelaku bisa segera diketahui. Nah, mungkin untuk bidang, nah mungkin untuk video nomor 2 ujian akhir semester manajemen strategi, sekian. Kalau lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.